Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke latihan Ayo Kita Berlatih 7.4 Matematika kelas 7 semester 2. Soal nomor 1, tentukan nilai A pada setiap gambar di bawah ini. Kita perhatikan untuk gambar yang pertama yang ini adalah sudut 90 derajat. Jadi di sini sudah ada tanda 90 derajat. Jadi tinggal jumlahkan 2A ditambah 3A itu sama dengan 90 derajat. 2A ditambah 3A adalah 5A, jadi sama dengan 90 derajat. Maka A di sini sama dengan 90 dibagi 5. 90 bagi 5 adalah 18 ya, 18. Jadi untuk yang 3A di sini berarti 18 dikali 3 ya, 18 dikali 3. Jadi untuk 3A itu sama dengan 18 dikali 3. 18 kali 3 adalah 54. Dan untuk yang 2A berarti sama dengan 18 dikali 2. 18 kali 2 adalah 36. Ini untuk gambar yang nomor bagian 1. Sekarang gambar yang bagian 2. Ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 180 derajat. Jadi tinggal jumlahkan saja. Di sini 46 ditambah A plus 29 ditambah 5A plus 15. 5A plus 15. Hasilnya adalah 180 ya. Sama dengan 180. Kita jumlahkan A dengan A. Ini menjadi A ditambah 5A itu menjadi 6A. Dan sekarang kita jumlahkan 29 tambah 15 itu 44 ditambah 46 ya, tambah 46. Jadi di sini ada 46 ditambah 29 tambah 15. Jadi hasilnya adalah 90. Jadi sama dengan 180. Jadi 6A di sini sama dengan 180 kurangi 90. Dan hasilnya adalah 6A sama dengan 90, maka A sama dengan 15 ya. Dan sekarang berarti untuk mencari sudut yang 5A ditambah 15 itu sama dengan 5 dikali 15, A nya kita ganti dengan 15, A yang ini ditambah 15. Dan hasilnya adalah 5 kali 15 itu 75, ditambah 15 adalah 90. Dan yang satu lagi adalah A ditambah 29. Dan hasilnya adalah 15 ditambah 29 itu sama dengan 44. Jadi kita perhatikan sudut yang A plus 29 di sini adalah 44, di sini adalah 90. Dan kalau kita lihat gambarnya di sini seharusnya tertukar ya, yang harusnya yang 90 itu yang ini ada di sini. Dan yang 44 ada di sini. Karena di sini cenderung 90 derajat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2, jika sudut A sama dengan 2/5 sudut B, hitung sudut A dan B jika keduanya saling berpelurus. Dikatakan saling berpelurus, di sini berarti jumlah dari sudut A ditambah sudut B di sini adalah 180 derajat. Jadi kita kerjakan. Kalau A di sini sudah diketahui nilainya 2/5 dari B, maka A ditambah B di sini sama dengan 180 derajat. Yang A di sini kita masukkan ke sini. Ya, disubstitusikan. Jadi di sini nilainya adalah 2/5B ditambah B sama dengan 180 derajat. Jadi hasilnya adalah 2/5 ditambah 1. Di sini berarti ada angka 1B. Jadi 2/5 ditambah 1 itu adalah 7/5. 7/5B sama dengan 180. Maka B di sini sama dengan 180 dikali silang ya. Ini per 1. Jadi 5 kali 180 dibagi dengan 7 kali 1 itu 7. Jadi nilai B di sini sama dengan sekitar 128,5. Ini nilai B sudah kita dapatkan. Berarti kalau A ditambah B hasilnya adalah
180. Jadi mencari sudut A di sini sama dengan 180 dikurangi sudut B, dan sudut B-nya sudah kita dapatkan 128,5. Berarti sudut A di sini adalah sekitar 51,5. Ini untuk A dan B-nya sudah kita dapatkan. Sekarang yang bagian B, selisih sudut A dan B jika kedua sudut saling berpenyiku. Yang tadi yang A itu cuma dicari A dan B ya. Yang B-nya sekarang selisih A dan B. Kalau yang bagian 2, kalau A ditambah B di sini karena berpenyiku, berarti nilainya adalah 90 derajat. Dan sama, tadi A-nya adalah 2/5 dari B, berarti kita tinggal masukkan ini ke sini. Jadi tinggal masukkan, jadi 2/5 B ditambah B sama dengan 90 derajat. Jadi sama dengan 2/5 B tambah B itu adalah 7/5 B. 7/5 B sama dengan 90 derajat. Berarti mencari nilai B di sini sama dengan 90 dikali 5 dibagi dengan 7. Jadi kita akan dapatkan nilai B-nya. Jadi 90 dikali 5 itu adalah 450 dibagi 7. 45 bagi 7, perkalian 7 yang mendekati 45 itu adalah 6 ya. 6 itu 42. Sekarang 45 kurangi 42 itu 30. 30 bagi 7 itu yang mendekati 4. Ya, jadi 28 sisa 2, 20 berarti sekitar 64,2 ya. 64,2. Nah, ini untuk yang B-nya. Sekarang karena A ditambah B itu sama dengan 90 derajat, berarti mencari A di sini adalah 90 dikurangi 64,2. Jadi nilai A di sini sama dengan sekitar 25,8. Ini nilai A-nya. Dan sekarang dari pertanyaan dari soalnya dikatakan selisih A dan B. Selisihnya. Jadi tinggal kurangkan, yang terbesarnya adalah nilai B. Jadi kurangi A sama dengan di sini adalah 64,2 dikurangi 25,8. Nah, ini menghasilkan nilai selisih. Menghasilkan nilai selisihnya. Jadi kalau 64,2 di sini 25,8 kita kurangkan, berarti 2 kurangi 8 itu 4 ya. 4. Berarti di sini sudah dipinjam 3 kurangi 5 itu 8. Di sini sudah dipinjam jadi tinggal 5 kurangi 2 3. Ini adalah selisihnya. Jadi 38,4 selisih antara A dan B atau B dan A. Soal nomor 3, jika sudut A kurangi B sama dengan 70, kita tulis A kurangi B sama dengan 70. Dan A adalah 3 kali dari B ya, 3 kali dari sudut B. Jadi A itu sama dengan 3 kali dari sudut B. Hitunglah sudut A ditambah sudut B. Jadi pertanyaannya adalah sudut A ditambah sudut B. Karena di sini A kurangi B sama dengan 70 dan A-nya itu 3 kali B. A di sini, jadi yang 3B sini substitusi ke sini. Kita masukkan, kita ganti dengan 3B. Jadi 3B dikurangi B sama dengan 70. Berarti di sini adalah 2B sama dengan 70. Maka nilai B di sini adalah 35. Jadi 35 di sini adalah 70 dibagi 2. Jadi yang B di sini sama dengan 70 dibagi 2, maka hasilnya adalah 35. Jadi sudah kita dapatkan nilai B-nya adalah 35. Maka kalau nilai A-nya itu adalah 3 kali dari B, jadi B-nya kita ganti dengan 35. Jadi sama dengan 3 dikali 35. Dan hasilnya adalah 105. Dan sekarang pertanyaannya adalah A tambah B. Jadi sudut A ditambah sudut B berapa gitu. Jadi tinggal masukkan. Sudut A-nya adalah 105 dan sudut B-nya adalah 35. Sudut B-nya 35, ini kurang, nah angka 3-nya
Jadi hasilnya adalah 140. Dan sekarang pelurus sudut A. Pelurus sudut A. Sudut A kalau ditambah dengan pelurusnya maka hasilnya adalah 180 derajat. Karena A-nya sudah diketahui 105, maka sudut pelurusnya di sini adalah, jadi tinggal dikurangkan. Sudut pelurus di sininya adalah 180 dikurangi P. P di sini saya tulis sebagai sudut pelurus ya, sebagai pelurus. Jadi 180 dikurangi 105. Maka nilai P di sini sama dengan 180 kurangi 105 adalah 75 derajat. Soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan pasangan sudut yang sehadap. Kalau sehadap itu berarti arahnya yang sama. Misal kita ambil yang A1, berarti ini. Berarti sehadapnya dengan B1. Berarti sama dengan B1. Dan berarti sehadapnya dengan D1. Berarti sama dengan C1 juga. Ini yang sehadap. Dan yang kedua, jadi yang kalau A1 sama dengan B1 sama dengan D1 dan C1 bisa juga jadi A2 sama dengan B2, C2 dan D2 dan seterusnya. Dan sekarang sudut-sudut sepihak ya, sudut sepihak. Contoh sudut sepihak contohnya adalah sudut A2 dan B1. Jadi A2 sepihak dengan B1. Nah, ini kalau dijumlahkan sudut A2 dan B1 itu menghasilkan 180. Jadi yang menghasilkan nilai 180 derajat. Itu yang disebut sepihak. Jadi contohnya lagi misalkan D2 dengan C1. Ini yang sepihak. Misalkan contohnya lagi misalkan B3 dengan C2 dan seterusnya. Berarti yang sepihak tuh ini dengan ini. Saya ganti warna jadi yang ini dengan ini sepihak. Yang ini dengan ini sepihak. Ya, yang ini dengan ini sepihak dan seterusnya. Jadi coba disusun ulang lagi. Yang bagian C, sudut-sudut berseberangan. Sudut-sudut yang berseberangan dalam dan luar. Yang dikatakan berseberangan dalam berarti ini. Perhatikan untuk C1 berseberangan dengan A3. Nah, yang ini bagian C ya. Kita kerjakan yang bagian C. C1 dengan A3 nilainya sama. Dikatakan berseberangan itu nilainya sama. Jadi C1 dengan A3 itu berseberangan dalam. Kita tulis BD saja, berseberangan dalam. Ya, BD-nya artinya berseberangan dalam. Contoh C1 dengan C3. Terus contoh lagi D2 dengan samanya berarti dengan B4. Itu berseberangan dalam. Dan contoh yang berseberangan luar, misalkan D4. Ini nilainya sama dengan yang B2. Ini berseberangan luar. Nah, ini contohnya yang berseberangan luar. Saya kasih tandanya BL saja di sini, berseberangan luar. Terus contohnya lagi C3 dengan A1. C3 dengan A1. Soal nomor 5, perhatikan posisi setiap pasangan sudut pada gambar di samping, tentukan nilai X. Kalau di sini nilai X-nya berarti yang ini. Perhatikan di sini ABC itu adalah sebuah segitiga sama kaki ya. Di sini berarti sama nilai sudutnya. Dan di sini ternyata adalah pelurus dari sudut 124. Ya, 124. Jadi kita dapatkan yang ini, berarti kita dapatkan yang ini juga. Dan caranya berarti kita hitung 180 dikurangi 124. Jadi hasilnya adalah 56 ya, 56. Berarti sudut di sini nilainya 56. Ini 56 dan ini juga 56. Dan karena ini 56 maka sudut di sini bisa kita dapatkan. Jumlah sudut di segitiga, sudut A ditambah sudut B ditambah C itu adalah 180. Dan BC-nya sudah kita dapatkan 56, berarti di sini 56 dan di sini adalah sudut A. Sama dengan
180. Berarti sudut A di sini sama dengan 180 kurangi 56 tambah 56 itu adalah 112. 112. Jadi nilai A di sini sama dengan 180 kurangi 112. Nilai A di sini berarti nilainya adalah 68. A-nya nilainya 68. Kalau di sini nilainya 68, kita gambar ulang. Nah, di sini 68 dan di sini adalah 2x. Dan perhatikan untuk sudut ini. Nah, sudut ini itu sama dengan sudut ini. Berarti sama dengan yang sudut 124 yang ini. Yang ini. Nah, sama ya nilainya, berarti bisa kita tulis di sini nilainya. Jadi tadi di sini adalah 124. Jadi 124 itu sama dengan 68. Kita sudah dapatkan nilainya 68 ditambah 2x. Jadi nilai X di sini sama dengan 2X di sini adalah 124 dikurangi 68. Jadi 2X sama dengan 124 kurangi 68. 4 kurangi 8 itu 6. 11 kurangi 6 jadi sekitar 56 ya, nilainya 56. Nilainya 56. Jadi X sama dengan 56 bagi 2 adalah 28 derajat. Soal nomor 6, selidikilah benar tidaknya pernyataan berikut ini. Ukuran suatu sudut lancip sama dengan selisih pelurus dengan 2 kali penyikunya. Jadi misalkan di sini kita buat garis, kita buat di sini ada sudut lancipnya. Misalkan di sini adalah 30 derajat, ini sudut lancip. Berarti pelurusnya yang ini adalah 150 derajat. Karena sudut lurus itu kan, garis lurus itu 180 derajat. Jadi yang ini pelurusnya 150. Dan sekarang kita cari penyikunya dari yang 30. Kalau ini 30, kalau penyikunya berarti di sini, ini ke sini itu adalah 90, berarti di sini sisanya adalah 60 derajat. Penyikunya adalah 60 derajat. Dan pernyataannya adalah selisih pelurus dengan 2 kali penyikunya. Jadi pelurusnya adalah 150 dikurangi 2 kali penyikunya, 2 dikali 60. Jadi sama dengan 150 dikurangi 120. Dan hasilnya adalah 30 derajat. Sampai sini bisa dikatakan betul ya. Ini ukuran suatu pernyataannya bisa dianggap sebagai betul. Kita bikin satu lagi. Sebagai contohnya kita bikin satu lagi. Misalkan yang lancipnya 45 derajat. Berarti pelurusnya adalah, untuk pelurusnya adalah 135 derajat. Dan penyikunya, berarti yang penyikunya adalah, kalau 45 ya 45 derajat. Jadi tinggal kurangkan, coba 135 dikurangi 2 dikali penyikunya adalah 45 ya. Jadi 135 dikurangi di sini 90. Berarti jawabannya adalah 135 kurang 90 adalah 45 derajat. Berarti di sini pernyataannya adalah betul. Soal nomor 7, salinlah gambar berikut, kemudian tentukan besar sudut yang belum diketahui. Tentukan besar sudut ABC. Yang pertama ABC, berarti sudut ABC. Berarti sudutnya ada di sini. Ini adalah pelurus dari 120. Berarti untuk mencari sudut ABC di sini gampang. Tinggal 180 dikurangi 120. Maka hasilnya adalah 60 derajat. Itu yang ABC sudah kita dapatkan 60 derajat. Berarti kalau di sini sudut EBC-nya 120, berarti yang di sini juga 60. Ini untuk yang sudut ABC. Sekarang yang ini berarti pertanyaan yang bagian A ya, yang ABC-nya di sini kita dapatkan 60 derajat. Dan sekarang untuk yang bagian B, bagian B itu ACB. ACB berarti sudut yang ini. Nah, sudut yang ini. Karena di segitiga itu jumlahnya adalah 180, jadi sudut ABC
A, B, C ini kita kerjakan yang bagian B. Sudut ABC itu jumlahnya adalah 180 derajat, yang A-nya 55, B-nya sudah kita dapatkan 60, maka sudut C kita dapatkan dengan cara seperti ini. Jadi sudut C di sini sama dengan 180 dikurangi, ini kita jumlahkan dulu, 55 tambah 60 itu adalah 115. 115. Jadi sudut C di sini sudah kita dapatkan nih sebesar 65 derajat. Nah, sudah kita dapatkan. Jadi 180 dikurangi 115 itu 65 derajat. Jadi di sini jawabannya yang ACB itu adalah tadi berapa? 65 derajat. Dan sekarang ACG. A ke C ke G. Berarti yang ini. Ini adalah pelurus dari sudut ACB, pelurusnya. Jadi untuk mencari sudut ACG di sini, jadi kita tinggal kurangkan saja nilai 180 dikurangi tadi yang ABC-nya yang sudut C ACB ya adalah 65. Jadi tinggal kurangkan. Jadi jawabannya adalah 115 derajat. Ya, 115 derajat. 115 derajat. Berarti yang ACG sudah kita dapatkan 115 derajat. Sebentar. Nah, ini angka satunya lagi. 115 derajat. Dan satu lagi sudut A bukan A ya, FCG, dari F ke C ke G. Nah, yang ini. Berarti FCG itu pelurus dari ACG. Jadi untuk mencari FCG di sini itu sama dengan 180 dikurangi dengan ACG. Tadi ACG sudah diketahui nilainya adalah 115 derajat. Berarti hasilnya adalah 65 derajat. Atau lihat sudut FCG di sini. FCG di sini nilainya sama dengan sudut ACB ya, sudut ACB sama dengan ACB karena mereka saling bertolak belakang. Soal nomor 8, perhatikan gambar. Besar sudut 1 adalah 95, di sini 95. Dan besar sudut nomor 2 adalah di sini 110 derajat, 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah, nah di sini berarti kita perhatikan sudut 1 itu nilainya sama dengan sudut nomor 5. Ini. Nah, sudut ke-1 itu nilainya sama dengan sudut nomor 5 atau berseberangan dalam ya. Jadi nilainya sama dengan 95 derajat. Nah, berarti sudut 5 sudah kita dapatkan. Sekarang perhatikan. Kalau sudut 2 ditambah sudut 6 itu hasilnya adalah 180 karena disebut saling berpelurus. Saling berpelurus. Jadi kalau sudut 2 diketahui 110 ditambah sudut 6 di sini sama dengan 180. Berarti mencari sudut ke-6 di sini sama dengan 180 kurangi 110. Hasilnya adalah 70. Nah, sekarang yang 6 sudah kita dapatkan di sini 70. Jadi kita keluarkan gambarnya seperti ini. Yang ini adalah 70, yang ini adalah tadi berapa ya? Sudut 1 itu 95 ya, 95, yang ini 95. Dan yang ditanyakan adalah sudut yang ketiga ini. Nah, yang ini. Karena jumlah sudut di segitiga itu adalah 180. Ya, jumlah sudutnya adalah 180 misalkan jadi mencari sudut 3 di sini atau seperti ini 180 itu sama dengan sudut 5 ditambah sudut 6 ditambah sudut 3. Jadi kita tinggal masukkan 180 sama dengan sudut 5 tadi sudah kita dapatkan ya, sudut 5 itu 95, sudut 6 itu adalah tadi 70 dan di sini sudut 3. Berarti kita jumlahkan 180 di sini berarti 165
ditambah sudut ketiga. Berarti mencari sudut ketiga di sini sama dengan 180 kurangi 165. Dan hasilnya adalah 15 derajat. Ini sudut ketiga. Sudah kita dapatkan. Nomor 9, perhatikan gambar. Besar sudut BAC adalah BAC di sini. Ini adalah BAC. Sekarang untuk mencari BAC, kita cari dulu BCA ya. BCA sebagai pelurus dari BCD. Jadi kalau sudut BCA ditambah dengan sudut BCD, itu hasilnya adalah 180 derajat. Hasilnya 180 derajat. Jadi kita cari sudut BCA-nya di sini. Di sini yang BCD-nya 108. BCD-nya 108. Jadi di sini sudut BCA-nya ditambah dengan 108 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut BCA di sini sama dengan 180 derajat dikurangi 108 ya. Kurangi 108 derajat. Dan hasilnya adalah 72 derajat. Jadi kita di sini sudah dapatkan nilainya adalah 72 derajat. Di sini 36. Dan seperti yang kita tahu, kalau sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Untuk segitiga, jadi jumlah ketiga sudutnya ini dan ini kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Sekarang yang dicari adalah sudut A atau BAC. Jadi di sini kita masukkan A ditambah sudut B-nya 36 ditambah sudut C-nya adalah tadi berapa? 72 ya. Di sini 36 ditambah 72 sama dengan 180 derajat. Jadi kita masukkan jadi A ditambah 36 ditambah 72 itu berarti jadi 108 derajat. Sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A di sini sama dengan 180 kurangi 108 dan hasilnya adalah 72 derajat. Jadi kita cari jawabannya yang menghasilkan 72 derajat adalah C. Soal nomor 10, diketahui garis L1 sejajar L2 dan L3 sejajar L4. Besar sudut Y kurangi X. Ini pertanyaannya adalah Y kurangi X. Jadi pertama kita perhatikan, kalau ini 110 derajat, berarti di sini adalah 70 derajat. Sebagai pelurusnya, di sini 70 derajat. Berarti total ini adalah, nah sama dengan di sini karena sehadap. Berarti yang ini adalah yang saya kasih tanda hitam di sini adalah 70 derajat ya, yang ini 70 derajat. Dan sekarang perhatikan yang 35 derajat. Saya kasih yang merah. Ini 35 derajat, ini sama dengan di sini. Berarti di sini adalah 35 derajat. Dan ternyata sama dengan yang di sini. Ini adalah 35 derajat. Berarti sekarang kita bisa dapatkan langsung sudut Y ya. Sudut Y bisa kita dapatkan. Perhatikan di sini totalnya adalah 70. Totalnya adalah 70. Jadi misalkan di sini saya kasih nama di sini adalah garis A, yang ini B ya, ini B, yang ini adalah garis C-nya. Titik C-nya maksudnya. Jadi sudut ABC di sini, nah, ABC di sini nilainya sama dengan, yang sekarang yang ini kita kasih nama E ya. Jadi yang ini garis E. Nah, yang ABC di sini dibentuk oleh sudut EBC ya, EBC ditambah dengan sudut EBA. Yang ini nilainya ABC-nya itu sudah kita dapatkan sebesar 70 derajat. 70. Jadi 70 sama dengan yang ini EBC-nya. EBC-nya Y dan EBA-nya adalah 35 derajat. 35 derajat. Jadi nilai Y di sini sama dengan 70 kurangi 35 jadi sama dengan 35.
kita dapatkan nilai Y. Sekarang untuk mencari nilai X. Perhatikan yang sudut 60 derajat, ini saya pikir salah nih, posisinya harusnya di sini 60. Karena 60 itu sudut lancip. Kalau di sini posisinya yang awalnya sudut tumpul. Jadi kalau di sini 60, berarti di sini 120 sebagai pelurusnya. Di sini sudah kita dapatkan 60, ini 35. Jadi untuk mencari ini kita bisa gunakan jumlah dari tiga sudut di segitiga itu adalah 180. Jadi untuk mencari nilai, saya yang kasih tanda warna hijau ya. Atau di sini saya kasih nama tadi X, Y yang Z ya, sudut Z saja di sini. Untuk mencari sudut Z di sini sama dengan 180 dikurangi 60 kurangi 35. Jadi kita kurangkan nilai Z. Nilai Z-nya kita dapatkan 180 kurangi 60 itu berarti 120. Kurangi 35 berarti menjadi 85 derajat. Dan sekarang kalau Z-nya sudah diketahui, berarti nilai X bisa kita dapatkan. Nilai X yang ini bisa kita dapatkan. Perhatikan nilai yang ini setara dengan yang ini. Nah, setara dengan yang ini. Ya, jadi yang nilai X ditambah Z di sini, X ditambah Z di sini nilainya adalah 110 derajat. Jadi yang ini X ditambah Z, hasilnya adalah ini 110 derajat. Nah, sekarang kita cari X-nya ditambah Z-nya sudah kita dapatkan, tadi nilainya adalah 85 derajat. 85. Jadi sama dengan 110 di sini. Jadi X sama dengan 110 kurangi 85 dan X-nya berarti hasilnya adalah 05 ya, 10 2. Jadi 25 derajat. Maka kalau ditanyakan Y min X ya, pertanyaannya adalah Y min X. Y min X. Y-nya adalah 35 dan X-nya adalah 25. Jadi sama dengan 10 derajat. Jadi kita cari jawabannya yang 10 derajat adalah yang ini. Yang B ya, 10 derajat yang B. Kalau yang 60-nya tidak dipindahkan, maka hasilnya pasti beda lagi. Jadi hasilnya pasti beda lagi. Bisa saja 30, bisa saja 50. Jadi kemungkinan itu 50 kalau yang 60-nya tidak dipindahkan, tapi itu salah soal. Jadi ini jawaban untuk nomor berapa ini? Nomor 10, caranya jadi seperti ini. Soal nomor 11, tentukan besar sudut TUP ya. TUP berarti yang ini. Untuk mengerjakan soal seperti ini, jadi kita pertama bahas seperti ini dulu. Perhatikan yang ini kalau ada sebuah garis, ada garis-garis yang saling berpotongan. Di sini misalkan A, di sini B, maka kalau A ditambahkan B itu hasilnya ini. Jadi yang ini itu adalah A plus B. Ini sifatnya seperti ini. Jadi A plus B, ini plus ya. Ini plus. Jadi A plus B. Jadi kalau kita implementasikan ke sini, berarti kalau di sini 7X, di sini 9X, berarti di sini adalah 16X. Ya, berarti yang di sini 16X. Berarti ini adalah pelurusnya dari 16X. Nilainya adalah 180 min 16X. Dan kalau di sini sudut T, berarti di sini adalah sudut T juga. Dan jumlah sudut di segitiga, kalau ini ketiga di sudut di sini dijumlahkan, nilainya adalah 180. Jadi kalau kita jumlahkan sekarang yang 180 min 16X ditambah yang atasnya 5X ditambah T, maka hasilnya adalah 180. Maka sekarang kita mencari nilai T. T sama dengan, kita pindahkan yang 3 ini ke ruas kanan. Kalau pindah berarti berubah tanda. Pertama yang ini tidak pindah, ada di ruas kanan ya. Ruas kanan itu berarti ada di sebelah kanan, tanda sama dengan. Berarti 180 yang ini tetap. Sekarang yang ini kita pindah menjadi minus 180. Yang ini pindah menjadi plus 16X.
yang ini pindah menjadi minus 5x. Berarti ini habis. Jadi T sama dengan 16 kurangi 5. 16 kurangi 5 adalah 11x. Jadi T-nya sudah kita dapatkan 11x. Jadi di sini sudah kita dapatkan ini nilainya adalah 11x. Jadi untuk mencari sudut-sudut di TUP di sini kita harus mencari nilai x-nya. Jadi kita jumlahkan sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini adalah segitiga lagi, jumlahnya 180. Jadi yang pertama adalah 11x ditambah yang kedua 8x ditambah yang ketiga yang ini 5x sama dengan 180. 11 tambah 8 19 tambah 5 24x. Jadi sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 dibagi, ini angka 8-nya. Nah, dibagi 24. Dibagi 24. Coba kalau kita dibagi dengan, misalkan dibagi 6, 30. 24 bagi 6 itu 4. Kalau dibagi 2, 15/2. Jadi jawabannya yang X itu adalah 15/2. Dan sekarang sudut TUP di sini nilainya adalah, kita perhatikan dari gambar 8x ya, 8x. Jadi x-nya kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan 8 dikali 15/2. Ini habis. Ini jadi 4. 4 kali 15 adalah 60. Ini jawabannya. Soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas diketahui garis K sejajar dengan G, P2 dengan P3 itu sama, R1 dengan R2 sama. Kalau P2 dengan P3 sama, kita anggap X. Ya, yang ini kita anggap X. Dan R1, R2-nya kita anggap Y. Kita anggap Y, berarti yang ini Y dan ini juga Y. Di sini adalah 128 derajat. Berarti mencari Y di sini karena sepihak, lihat P1 karena sepihak dengan R1 ya. P1 sepihak dengan R1, jadi maka sudut P1 kalau ditambahkan dengan R1 itu sama dengan 180 derajat. Ini sepihak. Jadi P1-nya 128. Di sini kita dapatkan R1 sama dengan 180. Jadi R1 di sini sama dengan 180 kurangi 128. Jadi R1 di sini adalah 52 derajat. Jadi kita dapatkan yang ini 52 derajat. Yang ini juga 52 derajat. Dan sekarang kita jumlahkan untuk mencari R3. Ini kalau dijumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3 itu hasilnya adalah 180. Jadi di sini masukkan 52 ditambah 52 ditambah R3. Itu sama dengan 180. Jadi 52 tambah 52 itu adalah kita jumlahkan di sini jadi R3 dulu. Di sini sama dengan 180 kurangi 50, ini kurangi ya, 52 dikurangi 52. Nah, jadi sama dengan 180 dikurangi 104 ya, dikurangi 104. Jadi R3 di sini nilainya adalah kita kurangkan 180 kurangi 104. Jadi hasilnya adalah 76 ya, 76 derajat. Ini untuk R3. Sekarang untuk X1, X2. Untuk X1, X2 perhatikan kalau P1 ditambah P2 ditambah P3 itu nilainya adalah 180. Jadi di sini 128. P2-nya kita sudah dapatkan X, di sini 180. Jadi 128 ditambah 2x sama dengan 180. Jadi 2x di sini sama dengan 180
dikurangi 128 dan hasilnya adalah 2x sama dengan 52. 2x-nya adalah 52 ya. Berarti x-nya di sini sama dengan 52 dibagi 2 itu 26. Nah, sekarang x-nya sudah kita dapatkan, y-nya juga sudah kita dapatkan. Soal nomor 13, pada gambar di bawah garis PQ sejajar dengan AB. Tentukan sudut yang sehadap. Sudut sehadap. Perhatikan sudut A itu sama dengan sudut P. Berarti ini adalah sehadap ya. Sehadap. Satu lagi yang sehadap adalah sudut B. Ini sama dengan sudut Q. Yang ini. Nah, ini sama, disebut sehadap. Terus yang kedua, jika sudut C 30 derajat, sudut C di sini 30 derajat. Ini 30 derajat. Dan sudut QPC di sini 67 derajat. 67 derajat. Maka tentukan besar sudut CAB dari C ke A ke B. Dan perhatikan, CAB berarti sudut A. Ini sehadap dengan sudut P. Berarti sudut CAB. Nah, CAB itu berarti sama dengan sudut CPQ ya, CPQ atau QPC. Ini nilainya adalah 67 derajat. Nah, terus sekarang yang ditanya CQP dari C ke Q ke P. Berarti saya kasih warna hijau yang ini. Untuk mencari CQP berarti caranya CQP di sini sama dengan 180 dikurangi 30 kurangi 67. Jadi sama dengan 180 kurangi 30 itu 150 kurangi 67. Nah, dikurangi bentar. 150 kurangi 67 ya. 0 kurangi 7 itu 3. Jadi 14 kurangi 6 8. Jadi jawabannya adalah 83 derajat untuk yang CQP. Dan sekarang CBA dari C ke B ke A. Nah, ini sama dengan CQP. Berarti ini yang CBA juga sama dengan yang CQP. 83 derajat karena sehadap. Terus PQB, P ke Q ke B. Nah, yang ini PQB itu adalah pelurus dari CQP, pelurusnya. Jadi untuk PQB di sini saya buat yang warna orange. PQB di sini nilainya adalah 180 dikurangi yang CQP ya, CQP. Jadi 180 dikurangi 83 kurangi 83. Jadi di sini jawabannya adalah ini 17 kurangi 8 jadi 97 derajat. Ini untuk yang tadi apa ya? PQB ya. Dan sekarang satu lagi APQ. Dari A ke P ke Q. Yang ini. Nah, saya kasih warna yang merah. Tadi di sini yang CPQ sudah kita dapatkan ya. Yang sudut C-nya CPQ. Tadi berapa CPQ-nya? Atau 67 derajat ya, 67 derajat. CPQ-nya 67 derajat CPQ. Jadi untuk mencari satu lagi ini sudut APQ. APQ berarti caranya adalah 180 dikurangi yang tadi CPQ. CPQ ini untuk mencari APQ ya. Jadi APQ itu sama dengan 180 kurangi CPQ atau 180 dikurangi tadi yang CPQ-nya sudah kita dapatkan atau QPC-nya 67. Jadi 180 kurangi 67 itu adalah 113 derajat.